Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa channel Dakwah 18 di mana saja Anda berada, semoga semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Ta'ala. Tema kita hari ini masih membahas tentang ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan bermarifat. Dan sifat makni bagi Allah Subhanahu Ta'ala ada 7 sifat: hayat, ilmu, iradat, qudrat, sama, basar, kalam. Sekaligus kita membahas menjelang ajal menjemput kita sampai kita masuk ke alam sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, marilah kita persiapkan diri sekarang belajar memperdalami ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan bermarifat. Zikir zuhiriyah, zikir batiniyah, mengamalkan sifat-sifat Allah, karena menjelang sakaratul maut ilmu syariat sudah tidak berlaku lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, Allah menitipkan kepada kita sifat 20. Ada 7 sifat yang harus diamalkan, yang disebut sifat makni bagi Allah Subhanahu Ta'ala. Ada 7 sifat. Hayat ialah nafas. Ilmu, kalau kita mau memperdalami ilmu tauhid. Iradat, kita bisa mengenal seseorang karena sifat Allah. Qudrat, kita bisa bekerja, beraktivitas, menghidupin anak istri kita, mencari nafkah karena kodrat Allah. Sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, ucapan, semua kepunyaan Allah. Setiap barang titipan, barang pinjaman pasti dipinta Allah kembali. Kullu nafsin zagaitul maut. Setiap barang yang hidup pasti akan mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di mana Allah mengambil di alam sakarat maut? Di mana Allah mengambilnya? Di alam sakarat maut. Dibilang alam sakarat maut itu terlentanglah kita di tengah rumah atau di ruangan ICU. Anak, istri, kerabat, harta, jabatan, satu pun tidak bisa ada yang menolong kita di alam sakarat maut. Ditarik Allah sifat makni yang 5. Iradat, pengenalan, qudrat, kekuatan, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, ucapan, ditarik Allah, dia yang punya. Iradat, ditarik, pengenalan, sudah tidak ada yang bisa kita kenal. Kiri kanan tidak ada yang bisa kenal. Qudrat, ditarik dari Allah. Kekuatan sudah tidak ada lagi, disuruh berangkat badan, anggota tubuh badan sudah tidak berdaya lagi. Sama, dibisikkan di telinga, la ilaha illallah. Sama, sudah ditarik. Apa yang mau menerima lagi? Tidak ada yang bisa didengar lagi. Kalam, ucapan ditarik dari Allah, disuruh mengucap, sudah tidak berdaya lagi, lidah sudah kaku. Tidak ada yang menolong kita di alam sakarat maut. 5 sifat makni yang ditarik dari Allah, ditinggalkan masih 2 sifat. Napas dengan ilmu, hayat, ilmu. Kalau kita berilmu. Kalau kita tidak berilmu,
Kalau kita tidak berilmu, nah sekarang saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, saya mau memberikan suatu pantun yang dapat direnungkan. Pantun ini: pohon jelatang di pinggir laut, gugur bunganya dimakan ikan. Kalaulah datang semalaikat maut, ilmu apa kamu gunakan? Orang nelayan pergi ke laut, pokat di bawah penangkap ikan. Kalaulah datang semalaikat maut, ilmu hakikat kita gunakan. Maka belajar kita ilmu hakikat, biar kita ngerti napas surung tarik napas, biar kita ngerti bagaimana cara ibadah batin. Karena beramaliyah bukan diri zahir saja, diri batin ada yang juga kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan diri dohir saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita tidak belajar, di mana kita bakal tahu? Itu satu kunci beribadah kepada Allah. Harus paham dan harus mengerti. Beribadah kepada Allah tanpa diiringi dengan ilmu, semuanya akan sia-sia belaka. Kalau tidak percaya, silakan mati duluan. Nanti rasakan sendiri di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, channel Dakwah 18 yang dirahmati Allah. Semoga dengan tausiah singkat ini menjadi pedoman dan menjadi renungan agar kita mau memperdalami ilmu-ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan bermarifat, bahkan mengamalkan sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak mau bermalas-malasan, kita termasuk manusia yang paling merugi di alam dunia ini. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu, dengan tausiah singkat ini cukup sampai di sini dulu. Lagi insya Allah yang sama bisa kita kupas lagi, berjalannya lebih mengerikan lagi. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mohon saya dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.